tidak pernah melihat pria sehebat ini. Dia bahkan dengan tangan kosong membangun sebuah villa mewah di padang liar. Dan dia tidak menggunakan alat modern apapun. Agar bisa turun-temurun untuk 3 generasi. Hari ini si Tuan Bangsawan akan membuat banyak genting. Untuk melindungi kelembapan rumah kayu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggali ratusan kilogram tanah kuning dari bawah tanah. Berdasarkan pengalamannya sebagai teknisi ahli, dia dengan cepat menjadikan tanah kuning halus seperti tepung. Kemudian membagi tabung bambu menjadi 2. Digunakan untuk pekerjaan menjaga bentuk selanjutnya. Sedangkan cetakan genting dibuat dengan merakit beberapa potongan kayu ini. Di sini hanya perlu menambahkan sedikit abu arang, agar bisa mencegah tanah kuning melekat pada papan, agar kualitasnya lebih terjamin. Si Tuan Bangsawan juga menggunakan kaki baunya. Setelah memadatkan beberapa kali, baru dia mau mengikis tanah kuning yang berlebih. Sampai tahap ini, bentuk genting sudah hampir terbentuk. Selama menggunakan pipa bambu untuk melapisi dengan abu arang, maka bisa dibawa keluar untuk dijemur. Karena jumlah ubin yang dibutuhkan kali ini terlalu banyak, si Tuan Bangsawan terpaksa menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Dan pekerjaan ini benar-benar menghabiskan waktu 2 hari baginya. Setelah semua ubin berhasil dibentuk, selanjutnya kita akan melakukan proses pembakaran. Karena ubin yang tidak melalui proses pembakaran suhu tinggi, akan sangat mudah pecah. Dan setelah terkena kelembapan akan berubah bentuk. Jadi, hari ini kita harus menyelesaikannya sekaligus. Juga karena tungku pembakaran si Tuan Bangsawan cukup besar, ubin yang berjumlah 1000 ini, dapat dengan mudah semuanya ditempatkan di dalamnya. Kemudian tutup tungku dengan bata. Tanah liat kuning bertugas untuk menutup, untuk memastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam. Sampai langkah terakhir, cukup menambahkan kayu bakar dan nyalakan api besar. Baru-baru ini ada penggemar yang bilang saya lambat memperbarui. Ini karena saya baru-baru ini merapikan barang untuk kembali ke desa. Ngomong-ngomong tentang ASUS TUF Gaming F15 saya yang tidak terpakai, ternyata bisa dijual lebih dari 4.000 di Zuan-Zuan. Saya baru tahu bahwa tidak hanya ponsel yang bisa dikumpulkan. Bahkan laptop, kartu grafis, dan stik biliar juga bisa didaur ulang. Dengan satu klik, ada orang yang datang. Semuanya dibawa pergi. Sangat praktis. Singkatnya, ikuti saranku. Jika ingin cepat menukarnya dengan uang, tenang saja, langsung pergi ke Zuan-Zuan. Saat pembakaran hampir selesai, si Tuan Bangsawan pergi membersihkan sisa-sisa serbuk kayu. Sekalian, menguatkan atap dengan satu lapisan kayu yang bisa dipasang atapnya. Mengenai jarak yang terpisah, menggunakan ubin sebagai standar. Lalu begitu seterusnya. Semalam berlalu dengan cepat. Si Tuan Bangsawan yang belum sarapan, tidak sabar untuk memeriksa keadaan tungku pembakaran. Hitam pekat di sana. Dia segera memilih satu potong dan mencoba kualitasnya. Dari suara nyaring yang merdu ini, dia sudah tahu. Ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Dan di dalamnya juga terdapat warna oranye kekuningan. Ini menunjukkan bahwa jenis ubin ini tidak akan rusak bahkan setelah digunakan selama ratusan tahun. Ini benar-benar pilihan terbaik untuk villa mewah. Mengingat masalah saat hujan, si Tuan Bangsawan menggunakan setengah ubin sebagai jarak pembangunan. Melakukan hal ini tidak hanya indah, tetapi juga sangat kokoh. Yang paling penting, air hujan tidak akan mengalir ke papan. Dari sudut pandang ini, desa kecil kita sudah terasa sedikit seperti resort. Selanjutnya, si Tuan Bangsawan akan merancang renovasi